Halo adik-adik sekalian, salam jumpa kembali dalam pembelajaran bagian yang kedua. Kita masih membicarakan topik yang sama seperti minggu kemarin, yaitu berbicara tentang objek IPA dan pengamatannya. Hari ini kita akan berbicara menyangkut pengukuran. Adik-adik tentu di dalam hidup ini pernah melewati jenjang pendidikan TK, SD, dan sekarang memasuki SMP. Bicara pengukuran sudah tidak asing lagi. Adik-adik sudah pernah menggunakan alat ukur yang selama ini digunakan dalam proses pembelajaran baik TK maupun SD. Nah, sesungguhnya apa sih definisi dari pengukuran itu? Menurut Ari Kunto, pengukuran adalah kegiatan membandingkan sesuatu dengan satuan ukuran tertentu sehingga sifatnya menjadi kuantitatif. Di sini berarti bicara kuantitatif berarti ada nilai, ada angka. Tapi kita juga bisa melihat untuk pengertian yang lain. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang dipergunakan sebagai satuannya. Contoh ya, Pak Guru tunjukkan ini bambu. Bagaimana kita mengukur bambu ini? Bambu ini adalah satu besaran dan alat ukurnya untuk sementara Pak Guru menggunakan jengkar. Maka coba kita hitung bersama-sama. 1, 2, setengah. Itu apa artinya? Artinya panjang bambu yang kita ukur ini adalah 2,5 jengkar. Nah adik-adik, bicara tentang pengertian pengukuran tadi ada dua kata yang penting. Kata yang pertama adalah besaran dan kata yang kedua adalah satuan. Muncul pertanyaan, apa itu besaran? Apa itu satuan? Mengapa satuan yang baku itu penting di dalam kehidupan ini? Nah, mari kita simak lebih lanjut. Kata yang pertama, besaran, mengandung pengertian segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai atau angka. Berdasarkan pengertian besaran tadi, muncul lagi sebuah pertanyaan. Apa saja yang dapat diukur? Di awal pembelajaran kali lalu kita bicara tentang objek IPA. Maka semua objek IPA itu bisa digunakan di dalam pengukuran. Pak Guru contohkan, mengukur tinggi tubuh. Misalnya tinggi tubuh dari Pak Guru sendiri adalah 171 cm. Atau mengukur suhu tubuh. Misalnya angka 36,4 derajat Celcius. Nah, di sini dalam pengukuran, adik-adik tentu lihat ada angka atau ada nilai. Muncul pertanyaan berikut. Mengapa besaran harus dinyatakan dengan angka? Mengapa tidak menggunakan kata sifat saja? Nah, adik-adik, besaran dinyatakan dengan angka agar perbandingan nilai pengukurannya pasti. Ada pertanyaan tadi, kenapa tidak menggunakan kata sifat saja? Kata sifat itu memiliki makna terbatas. Untuk mendefinisikan seberapa besar nilai atau angka, perbedaannya atau ukurannya itu menjadi tidak pasti. Karena itu besaran tidak dapat dinyatakan dengan kata sifat. Mari kita simak video berikut ini. Pengukuran fisika kita tidak dapat menggunakan kata-kata sifat. Seperti Yuan lebih pendek dari Agil atau Agil lebih tinggi dari Yuan. Jojo lebih tinggi dari Agil. Albero lebih tinggi dari Jojo. Nah, coba kita amati. Tembok
lebih tinggi dari mereka berempat. Kemudian kita lihat lagi, pohon pinang lebih tinggi dari tembok. Kita lihat lagi, rumah lebih tinggi dari pohon pinang. Nah, berkaitan dengan video yang tadi baru ada tonton, Pak Guru bisa tambahkan lagi, seberapa tinggi Gunung Fatuleu, seberapa tinggi awan yang bergerak di udara, seberapa tinggi pesawat yang lagi terbang di udara. Tentu adik-adik akan melihat kenyataan ini menjadi tidak pasti. Berapa angka yang bisa ditetapkan untuk perbandingan-perbandingan yang ada? Adakah sesuatu yang bisa kita ukur tapi tidak bisa dinyatakan dengan angka? Jawabannya ada. Contoh, ketika duduk di tepi pantai kita mengamati keindahan alam, atau pergi tamasya ke suatu tempat, seberapa keindahan alam yang ada di situ. Kasih sayang antara kakak terhadap adik, seberapa kasih sayang kakak terhadap adik. Ketika adik-adik mendapatkan sesuatu dari orang tua, oh betapa gembiranya. Tanya seberapa gembira. Karena itu, ini semua tidak bisa dinyatakan dengan angka. Baik, kita sampai pada kata satuan. Dalam pembelajaran IPA, semua besaran dinyatakan dengan satuan kecuali indeks bias. Apa pengertian satuan? Satuan adalah ukuran dari suatu besaran yang digunakan sebagai pembanding atau skala pembanding. Atau Pak Guru mau katakan dengan singkat, satuan sama dengan skala pembanding. Contoh, Joni sebagai siswa, jarak dari rumah sekolah 500 meter. Setiap hari dia berjalan kaki. Maka dalam satu hari Joni akan menempuh 1 kilometer. Dalam satu minggu 6 hari, berarti Joni menempuh jarak 6 kali 1 sama dengan 6 kilometer. Jika dalam satu tahun Joni bersekolah 40 minggu, maka 40 kali 6 sama dengan 240 kilometer. Wow, betapa jauhnya. Kalau kita bandingkan Kupang dengan Atambua, maka Joni menempuh jarak lebih dari jarak Kupang Atambua. Dalam kehidupan ini, satuan yang dipakai ada bermacam-macam. Ada satuan baku dan satuan yang tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapapun, dimanapun, akan memberikan hasil pengukuran yang sama. Sedangkan satuan tak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda, maka akan memberikan hasil pengukuran yang berbeda. Contoh, jengkal Pak Guru akan berbeda dengan jengkal adik-adik sekalian. Bisa menggunakan depa, bisa menggunakan langkah, bisa menggunakan tali. Itu untuk satuan yang tidak baku. Sedangkan untuk satuan baku bisa menggunakan alat seperti meter roll. Nah, berkaitan dengan itu, mari kita simak video yang berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8,5 jengkal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Orang berikut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 3/4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 109.
60, 70, 80, 90, 100, 109. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 109. Adik-adik sekalian, apakah satuan baku itu penting? Ya, penting. Karena tanpa satuan yang standar atau baku akan terjadi kesalahan mengerti di mana-mana. Satu contoh, satuan panjang adalah meter. Maka jika hasil pengukuran tinggi badan seorang 1,2 meter, maka semua orang di mana saja akan mengerti. Seluruh satuan baku di dunia ini dirangkum dalam satuan internasional atau SI unit, meter, kilogram, detik. Adapun satuan lain yang digunakan seperti pound dalam kaitan mengukur massa, ada feet, yard, inch berkaitan dengan panjang, tapi tidak dipakai di dalam fisika. Nah, satuan-satuan ini kita kenal atau kita sebut sebagai imperial unit. Nah, adik-adik sekalian, kita sampai di penghujung pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan dalam pembelajaran kita hari ini adalah 1. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang dipergunakan sebagai satuannya. 2. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai atau angka. 3. Satuan adalah ukuran dari suatu besaran yang digunakan sebagai pembanding atau skala pembanding. 4. Standar satuan yang dipakai di seluruh dunia adalah satuan internasional atau disingkat SI yang disebut satuan baku.